Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan website kami. Pertama, menyebutkan nama anggota dulu dari Weda. Nama saya Wedatama Putra dengan NPM terakhir 1526. Saya Muhammad Abdul Razak Galung dengan NPM 1530. Saya Muhammad Ijaz Zawahir Suyono, NPM 1531. Saya Siti Aisyah, NPM 1565. Saya Rumah Syifa dengan NPM 1550. Saya Zaki Zain, NPM 1559. Saya Dimas Prasetyo, NPM 1576. Untuk website kita di sini kita membuat website manajemen tugas kuliah yang fungsinya untuk membantu mahasiswa mencatat, melacak, dan mengorganisir daftar tugas dari berbagai mata kuliah agar tetap tertata rapi sehingga tidak ada tenggat waktu deadline yang terlewat. Nah, untuk database-nya di sini bentuknya sederhana tanpa relasi. Di sini ada tabel tugas, tabel user, tabel kategori. Yang pertama, koneksi.php. Di sini sebenarnya untuk koneksiin PHP-nya ke database ya. Pakai host localhost, user root, passwordnya kosong, database yang dipakai DB to do list. Koneksi ke connect ada host, user, pass, DB buat ngecek perintah yang ada di atas tadi. Lalu if connect ini $, tanda seru $koneksi ini buat di apakah koneksinya berhasil atau gagal ya. Kalau gagal dibawain koneksi ke database gagal. Selanjutnya bagian login dijelaskan oleh Dimas. Pada bagian awal akan muncul seperti ini, login, ada username sama password. Kita akan ke codingannya. Codingan system ini digunakan untuk menyimpan data pengguna sementara di browser selama pengguna masih menggunakan aplikasi. If ini itu jika untuk login ya, jika user sudah login arahkan langsung ke halaman utama agar tidak perlu login lagi. Itu ibaratnya tidak perlu login ulang lagi, sudah nempel. Pada ini tuh if username, post username itu kode ini memeriksa apakah session status login sudah ada. Jika pengguna sudah login, maka sistem langsung mengarahkan ke halaman utama sehingga pengguna tidak perlu login kembali. Query ini, MySQL ini, kode ini digunakan untuk memanggil file koneksi.php agar halaman login dapat terhubung dengan database MySQL. Nah, pada bagian ini, variabel ini digunakan untuk menyimpan pesan kesalahan apabila username atau password yang dimasukkan salah. Ini untuk menyimpan ke dalam sessionnya. Ini header ini pada header yang di atasnya ya. Nah, selanjutnya yang logout. Pada session ini tuh sama seperti yang tadi, biar orang yang mau masukin ini tidak perlu mengetik kembali. Ini untuk hapus session yang terdaftar. Nah, header ini itu harapan ke halaman ke login awal lagi yang tadi. Oke, ini di sini adalah webnya. Yang pertama itu bisa ada tambah tugas baru. Terus yang kedua kelola mata kuliah. Terus bisa cetak juga. Lalu di dalam tabel ini ada nama tugas, ada mata kuliah, deadline, lalu status, lalu aksi. Nah, di aksi ini bisa edit, bisa hapus. Terus ada juga ada pencariannya di situ. Indeks itu kan yang merupakan halaman utama pada aplikasi To Do List mahasiswa. Yang pertama, session start. Fungsi untuk memulai session sehingga data pengguna yang sudah login dapat digunakan pada halaman ini. Lalu, selanjutnya, if set session status login itu merupakan pengguna sudah login atau belum. Fungsi iset digunakan untuk cetak apakah session tersedia tanda seru berarti tidak.
Jadi apabila session status login tidak ada, berarti pengguna belum login. Kemudian yang header location login, jika pengguna belum login, maka program akan mengarahkan pengguna ke halaman login.php. Fungsi exit digunakan untuk menghentikan program agar halaman utama tidak bisa diakses. Yang link help bootstrap itu tuh agar tampilan website lebih rapi, menarik, dan responsif. Lalu pada bagian echo session yang nama lengkap menampilkan nama pengguna yang sedang login. Data tersebut diambil dari session. Lalu tombol menu itu ada 3 tombol. Yang pertama tambah tugas, digunakan untuk menunjukkan halaman tambah data. Terus yang kedua, kelola mata kuliah digunakan untuk mengelola data mata kuliah. Terus yang ketiga, cetak laporan digunakan untuk mencetak seluruh data tugas. Lalu yang from method get, bagian ini merupakan from pencarian. If set get cari, program mengecek apakah pengguna memasukkan kata kunci pencarian. Lalu operator like digunakan untuk mencari data yang mengandung kata yang dimaksud pengguna. Misalnya kayak basis data gitu, tugas basis data. Terus yang include koneksi, program memanggil file koneksi database agar dapat terhubung dengan MySQL. Lalu yang select from tugas, query ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel tugas. Order by deadline X, data diurutkan berdasarkan deadline yang paling dekat. Lalu yang while MySQL fetch array itu program menggunakan perulangan while untuk mengambil seluruh data dari database satu per satu hingga semua data ditampilkan. Lalu yang echo data nama tugas itu menampilkan nama tugas. Echo data mata kuliah menampilkan mata kuliah. Lalu yang store time itu mengubah format tanggal dari database menjadi format hari, bulan, tahun agar lebih mudah dibaca. Lalu yang if data status itu program mengecek status tugas. Jika status belum, maka akan ditampilkan badge berwarna kuning. Jika status selesai, maka badge-nya berwarna hijau. Lalu yang if data status belum, itu tombol selesai hanya muncul apabila tugas belum selesai. Dan tombol edit digunakan untuk mengubah data tugas. Tombol hapus yang one click return from confirm, itu sebelum data dihapus akan muncul kotak konfirmasi agar pengguna tidak salah menghapus data. Jadi file index merupakan halaman utama aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data tugas mahasiswa. Kayak pengambilan data dari database, perubahan status tugas, pengeditan, penghapusan, percetakan laporan, dan memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman ini melalui pengguna session. Yang selanjutnya ada bagian tambah tugas. Kita bisa mengklik kelola mata kuliah. Dan juga nama dosennya. Terus simpan. Di sini akan muncul bagaimana untuk ke codingnya. Di sini ada session start, itu digunakan untuk mengaktifkan session apabila nantinya diperlukan dalam sistem. Lalu ada input koneksi.php, itu untuk menghubungkan ke database melalui koneksi.php agar proses penyimpanan data dapat dilakukan. Lalu ke form tambah mata kuliah. Di situ ada form method post. Halaman ini juga menggunakan form dengan metode post karena data yang dimasukkan akan disimpan ke database.
Lalu untuk input nama mata kuliah, kolom pertama digunakan untuk memasukkan nama mata kuliah. Lalu ada input nama dosen yang digunakan untuk memasukkan nama dosen pengampu. Lalu ada tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah diisi dan bisa menambahkan ke database. Lalu proses penyimpanannya juga menggunakan condition if reset $post simpan underscore kategori. Lalu insert into kategori, itu digunakan untuk perintah ke SQL. Jika penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa mata kuliah berhasil ditambahkan, kemudian user diarahkan kembali ke halaman kategori. Halaman tambah kategori dan tambah tugas saling berhubungan karena data mata kuliah yang ditambahkan pada menu kategori akan otomatis muncul pada drop down di halaman tambah tugas. Jadi user tidak perlu mengetik ulang nama mata kuliah, cukup memilih dari data yang sudah tersedia di database. Lalu pada tombol edit, coba dipencet. Itu bisa mengubah nama tugasnya. Misalnya menulis codingan di buku tulis. Dan mata kuliahnya juga diubah menjadi pemrograman web lanjut. Lalu update. Maka akan berubah. Sekarang balik ke codingan. Yang bagian yang atas itu sama tadi untuk mengecek login. Lalu juga include connect PHP juga untuk menyisipkan file koneksi. Lalu yang $getID, fungsi ini digunakan untuk menangkap data atau parameter ID yang dikirimkan melalui URL browser. Contohnya kalau di halaman utama mengklik tombol edit pada tugas dengan ID nomor 5, maka URL di browser akan berubah menjadi edit.php tanda tanya ID sama dengan 5. Yang angka 5 inilah yang ditangkap oleh $get dalam kurung ID. Lalu data tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel bernama $ID. Pada bagian $data, ini adalah perintah untuk mengeksekusi query SQL ke database. Perintah SQL-nya adalah mengambil data dari tabel tugas. Lalu body class itu kelas MT5 itu margin top 5 memberikan jarak vertikal di bagian atas halaman sebesar 5 dengan teksnya adalah nama tugas. Lalu from method post action, tag from digunakan untuk menampung inputan yang akan dikirim ke server. Atribut method post artinya data from akan dikirim secara tersembunyi di dalam latar belakang sistem. Atribut action yang dikosongkan artinya ketika tombol submit ditekan, data from tersebut akan dikirim dan diproses di file yang sama, yaitu file edit.php ini sendiri. Input type hidden name ID value. Atribut type hidden membuat inputan ini tidak terlihat oleh user di layar browser. Meskipun tidak terlihat, diam-diam menyimpan nilai ID tugas. Lalu bagian label nama tugas, ini adalah teks keterangan yang muncul tepat di atas kotak input agar pengguna tahu kotak tersebut harus diisi apa. Lalu input type text name nama, ini atribut name nama ini menjadi nama variabel yang akan dikirim ke server. Nanti PHP akan menangkapnya dengan perintah $post nama. Lalu class from control itu kotaknya otomatis melebar menyesuaikan layar. Value, atribut value pada HTML berfungsi untuk memberikan nilai atau teks bawaan di dalam kotak input. Di dalamnya kita sisipkan tag PHP untuk mencetak echo isi dari variabel $data nama tugas. Efeknya kotak input otomatis terisi dengan nama tugas yang lama. Dan required itu fungsinya untuk mencegah user menekan tombol simpan atau update jika kotak ini tidak sengaja dikosongkan. Lalu untuk label mata kuliah,
untuk select name matkul class from control digunakan untuk membuat menu drop down. Name matkul adalah identitas variabel yang nantinya ditangkap oleh PHP menggunakan post. Class from control adalah kelas bootstrap untuk mengubah tampilan dropdown bawaan browser menjadi lebih modern dan responsif. Lalu yang $query kategori, bawah $query kategori. Baris ini melakukan query ke database untuk mengambil seluruh daftar mata kuliah dari tabel kategori secara alfabetis. Lalu while $kategori sama dengan myCleavage array, sistem melakukan perulangan atau looping. Semua mata kuliah yang terdaftar di tabel master akan dikeluarkan satu persatu untuk dijadikan opsi pilihan pada dropdown. Lalu yang $selected ini adalah ternary operator, bentuk ringkas dari struktur if atau else. Jika sama atau cocok, variabel $selected akan berisi string selected. Jika tidak cocok, variabel $selected akan berisi string kosong. Lalu echo option value, PHP mencetak tag option ke dalam HTML. Jika variabel $selected berisi tag selected, maka browser otomatis akan langsung mengunci dan menampilkan pilihan tersebut di layar saat halaman pertama kali dibuka. Lalu button type submit. Type submit ini adalah atribut memberi tahu browser jika tombol ini diklik, bungkus semua data yang ada di dalam form ini, lalu kirimkan ke server. Name update, nama inilah yang nantinya ditangkap oleh PHP di baris bawah menggunakan logika if isSet $post update. Lalu kelas BTN warning mengubah tombol menjadi warna kuning atau oranye. Lalu ahrefs-index.php ini adalah tag hyperlink yang rutenya diarahkan kembali ke index.php. Fungsinya sebagai tombol batal atau cancel. Lalu yang if isSet post update ini adalah pemicu, kode di dalamnya hanya akan berjalan jika sistem mendeteksi ada pengiriman data post dari tombol yang bernama update. Kalau tombol tidak diklik, kode ini akan diam saja. Lalu yang $id tugas, $post, sama $matkul, 3 baris ini berfungsi untuk menangkap semua data baru yang diketik pengguna di dalam form HTML tadi, lalu menyimpannya ke dalam variabel PHP agar mudah dipanggil saat menyusun perintah database. Lalu yang myQuery update tugas set nama tugas nama mata kuliah, ini adalah perintah update digunakan untuk memodifikasi data. Set memerintah kolom mana saja yang nilainya mau diganti dengan data baru dari form. Where id underscore tugas sama dengan $id underscore tugas, perintah ini memastikan sistem hanya mengubah baris tugas yang id-nya cocok dengan form. Echo script alert, tugas berhasil diupdate. Setelah database berhasil diubah, PHP mencetak kode JavaScript ke layar browser pengguna. Nah, selanjutnya ada tombol hapus, yang dimana tombol hapus ini untuk menghapus kategori. Saat dipencet tombol hapusnya, dia akan muncul notif apakah ada notif oke dan tidak. Nah, kembali ke codingannya. Terus ke hapus kategori, yang dimana di codingan ini ada PHP itu untuk pembuka PHP-nya. Terus ada include koneksi PHP ini untuk memanggil file koneksi.php, yang dimana disitu terdapat database di webnya. Terus ada variabel ID, terus variabel underscore get ini untuk memanggil ID, yang dimana saat kita menghapus ID nomor 1 di sini ID-nya tuh keganti jadi nomor 1 underscore get. Terus selanjutnya ada MySQL query variabel koneksi delete from kategori, yang dimana ini untuk mengambil ID dari URL tadi yang ini ya. Terus MySQL query itu digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Delete from kategori, delete dari tugas yang tadi tabel tugas. Terus ada di mana ID kategori ini menghapus dari data yang memiliki ID kategori tersebut. Terus ada echo script ini untuk memberikan notifikasi, yang dimana saat kita menghapus kategori tadi, dia akan muncul
notifikasi di mana mata kuliah sudah dihapus sebagai tutup codingan PHP. Terus balik lagi ke hapus tugasnya. Di sini sama fungsinya kayak tadi, yang dimana ini fungsinya untuk menghapus nama tugasnya. Penjelasan sama kayak tadi, ini sebagai pembuka si PHP-nya, terus include ini memanggil file koneksi PHP, terus ini ada variabel ID, yang dimana kita menghapus tadi kan nomor berapa tadi, nomor 4, jadi get 4, ID-nya itu 4, terus ada MySQL query koneksi menggunakan perintah SQL, terus menghapus data dari tabel tugas, dimana itu tuh data yang dari ID kita mau hapus. Dia memunculkan notifikasi tugas dihapus setelah kita menghapus data tersebut. Lalu di tugas yang belum selesai tadi, berstatus belum, kita klik selesai untuk mengubah statusnya menjadi selesai. Lalu kita masuk ke codingan selesai. Yang pertama di sini ada include koneksi PHP. Koneksi PHP ini menghubungkan halaman dengan database. Yang kedua, variabel ID dengan get ID. Ini untuk mengambil ID tugas yang dikirim melalui URL. Yang tadi selesai itu ID-nya 3. Lalu MySQL query, koneksi update tugas set, status sama dengan selesai. Where ID tugas ID. Ini tuh menjalankan query update yang tadi statusnya berupa belum menjadi tugas selesai. Lalu keempat, header location index HP. Setelah proses update berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama index.php. Lalu selanjutnya ke cetak. Jika diklik cetak laporannya akan masuk ke halaman cetak. Di sini ada laporan tugas kuliah tadi yang berisi tabel tugas sebelumnya. Semua selesai di sini. Coba tolong dicetak. Di cancel, Mas. Ya. Nah, di halaman ini berupa tabelnya. Ada yang akan dicetak menjadi laporan. Kita masuk ke codingannya, cetak.php. Yang pertama, session start. Di sini memulai session digunakan untuk mengambil data yang sudah login. Lalu if I set session status login header location login.php exit. Ini mengecek apakah pengguna sudah login. Jika belum login, pengguna akan diarahkan ke halaman login dulu. Kita ke include koneksi PHP. Ini untuk menghubungkan halaman dengan database. Lalu ke link href https cdn. Itu menggunakan Bootstrap agar tampilan laporan jauh lebih rapi saat dicetak. Di bagian head ini. Lalu di bagian body ada H3 untuk menampilkan judul laporan, lalu plus text center untuk menampilkan nama pengguna yang sedang login dan tanggal laporan dicetak. Lalu tabel class untuk membuat tabel menampilkan seluruh data tugas. Lalu ada query-nya select bintang from tugas order by deadline ascending, mengambil seluruh data dari tabel tugas. Data diurutkan berdasarkan deadline yang paling dekat, jadi ascending dari atas ke bawah. Lalu ada variabel no sama dengan 1, ini variabel nomor urutnya. Lalu ada while, di sini perulangan untuk menampilkan setiap data tugas ke dalam tabel. Lalu ada echo-nya ini untuk menampilkan nomor urut, nama tugas,
mata kuliah, deadline, dan status. Lalu di script, Windows.print ini digunakan untuk membuka menu cetak browser secara otomatis. Kalau sudah untuk mengisi datanya, tinggal logout, itu akan kembali ke halaman login lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang website untuk mendata tugas kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.